ibadah pertama untuk tahun 2024. Kita bersukacita, ibadah sukacita ibadah pertama berkumpul kembali di sini. Baik teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di sini. Kita angkat pujian, pada saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata suara. Kita nyanyikan lagi, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata suara. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bawah, kita berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul dari satu dan berdiri di hadapan Tata. Selamat bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan anak domba, pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi kita nyanyikan, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita sebutkan, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan, kita sampai pada hari ini, hari yang terbaik. Setiap hari adalah hari yang terbaik, hari yang sudah dirancangkan Tuhan untuk kita. Kita yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kita ini sudah dituliskan oleh Tuhan. Amin. Ada amin di sini? Amin. Kita yang angkat satu pujian, kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu keadaan yang sangat sulit sekalipun, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam kita. Amin. Hari terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Beri rancangan yang terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Bawa tubuhku dirembukan, bawa jiwaku kemuliaan, pujianku
kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mau tetap bersyukur, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Doa yang ku alami, kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak berkurang, hari ini kembali. Ayo kita bersyukur lagi, itu mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur, doa yang ku alami, kehendakmu terjadi, ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak berkurang, hari ini terjadi hari ini, Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih untuk hari-hari yang telah diberikan, yang telah disiapkan Tuhan untuk kita, baik itu yang sudah dan akan disiapkan. Selalu ada sukacita yang menanti di setiap hal yang ada datang ke dalam hidup kita. Seperti lagu tadi, walaupun tubuh kita diremukkan, walaupun jiwa kita terkoyakkan, tetap kita bersyukur kepada Tuhan karena rancangannya pasti adalah rancangan yang terindah. Kita temukan sukacita di setiap dalam kehidupan kita. Mungkin belum saat ini kita temukan sukacita, tapi akan datang kita yakin dan percaya bahwa sukacita selalu ada dalam hidup kita, pengharapan dan kekuatan selalu diberikan oleh Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian sukacita. Temukan sukacita, katakan sanggup, yang takkan sanggup, segala bebanku pun digantikan, segala bebanku pun digantikan, selamatku ada di dalammu. Awal sukacita, berikan kekuatan semangatmu, sukacita, harapan, kehidupan, lebih kekuatan, haleluya, bawa sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah pengharapan kami.
Engkau yang membuat hidup kami penuh dengan arti. Dan kami percaya Tuhan, di minggu pertama di tahun yang baru ini, ada janji Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, ada pengharapan yang akan Kau nyatakan bagi setiap kami. Dan biarlah kami Tuhan punya hati seperti tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan disampaikan, itu jatuh di tanah yang baik dan akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat Tuhan, dan kami akan jadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih. Roh Kudus tolong setiap kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Yesus, semua kita yang cinta Tuhan siap diberkati. Katakan amin, amin. Shalom Bapak Saudara. Percaya ada Tuhan di tengah kita? Ya, kalau ada Tuhan ada pertolongan Tuhan, amin. Saya udah nggak tahu ini tahun keberapa ya, tapi saya mulai pelayanan full time itu tahun 98. Saya lulus kuliah elektro, kerja di perusahaan otomotif. Saya resign tahun 98 dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya keliling Jakarta, khotbah di hampir semua kantor-kantor di tahun 98. Jadi ini tahun ke-25 saya keliling berkhotbah di ibadah kantor-kantor, dan saya berharap kita mengerti kenapa kita ada di sini. Kita nggak sedang membuang waktu kita. Amin. Saya ingat waktu saya masih kerja ya di perusahaan, zaman dulu itu Alkitabnya nggak gede ya, masih Alkitab pocket kecil. Jadi saya kantongin Alkitab. Saya suka ditanya bos saya, teman saya, lu ngapain sih itu di kantong, apaan sih? Orang mah istilah baca koran gitu ya, tidur, makan, nongkrong ya. Saya baca Alkitab 10 menit. Habis makan cepet saya baca Alkitab. Tapi waktu saya keluarkan buku Alkitab kecil, saya coba gini, ini buku akan mengubah hidup saya dan akan mengubah hidup banyak orang lewat apa yang saya baca. Dan Tuhan menggenapi ya. Saya udah keliling hampir semua kota di Indonesia, ke banyak negara untuk berkhotbah, mengajar. Dan dari orang yang paling sederhana di pedalaman, orang-orang yang hampir nggak bisa baca tulis, sampai ketemu orang-orang yang sangat berpendidikan tinggi. Saya sudah berkhotbah depan menteri, gubernur, DPR, DPD, dan itu membuat saya yakin bahwa kita nggak sedang membuang waktu kita dengan sia-sia. Katakan amin. Amin. Ya, jadi kita nggak lagi buang waktu ya. Aduh, mendingan makan nih, mendingan nongkrong nih ya. Kita dengar firman Tuhan. Karena ini minggu pertama ya, saya kasih judul New Level. Sebenarnya lebih lengkapnya kalau ditampilkan New Level, New Devil, New Breakthrough. Nah, tapi kan di iklannya tuh New Level doang ya, level yang baru. Tapi jangan pernah lupa, setiap level dalam hidup kita itu akan menghadapi tantangan yang baru. Saudara, iblis pun ada tingkatannya ya. Tantangan itu selalu ada tingkatannya. Ya, anak SD ujiannya beda dengan anak SMP, dengan anak kuliah beda, dengan orang yang bekerja pun beda tantangannya. Tapi saya percaya kalau kita bisa naik ke level yang baru dalam hidup ya, ini tahun yang baru saya berharap kita tidak hanya tinggal di masa lalu, tapi kita punya semangat, punya tekad, punya janji Tuhan, punya roh Tuhan dalam hidup kita yang bisa membawa kita ke level yang baru dalam hidup kita. Tapi jangan pernah kita kaget atau kita nggak siap bahwa kita akan menghadapi tantangan baru dalam kehidupan kita. Dan di balik tantangan itu ada breakthrough yang baru. Yang mau katakan amin. Nah, ayat pertamanya dikatakan, ini dari kitab Yosua ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sebelum kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, Tuhan minta kita menguduskan diri. Menguduskan diri bukan berarti kita pergi ke gunung, ke gua, atau ke tempat-tempat di mana kita tidak terkena kontaminasi dengan polusi dosa di sekitar kita. Tetapi ini adalah sebuah keputusan tekad bahwa kita bisa hidup benar di tengah dunia yang nggak benar. Kita bisa hidup benar di tengah dunia yang bengkok ya. Nah, bulan lalu anak saya ajak ngobrol saya. Anak pertama saya udah semester 7 akhir ya. Dia tanya, Papa ini kan pendeta, aku suka ditanya sama teman-temanku, lu anak pendeta tapi kayaknya nggak ada ciri-ciri seperti bokap lu yang pelayanan terus ya. Saya bilang, ya janganlah, kamu bukan pendeta. Ya, dia ada di dunia perkuliahan dia. Ya, dia dari SMP Olimpiade Matematika, dia lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional, dia jago renang, jago musik, jago ngedance, ikut lomba buat film pendek waktu SMA juara nasional filmnya. Dia masuk teknik kimia ITB 10 tertinggi di Indonesia. Dia sekarang jadi kampus ambassador Unilever. Dia ikut lomba penelitian ilmiah tingkat nasional energi terbarukan juara nasional. Dia terpilih 120 mahasiswa Asia proyek Katalis. Dia MC nomor 1 di kampus. Dia megang radio ITB. Dia dapat funding dari Pemkot Bandung ngedesain taman kota dan banyak kegiatan lainnya.
Jadi adalah mustahil kalau dia seaktif saya di gereja gitu, kira-kira ya. Jadi dia aktif, bahkan saya pernah tanya mereka, kamu kayaknya hampir gak pernah tidur ya. Dia mimpin meeting sampai jam 3, jam 4 pagi. Every day, every single morning. Dia baru tidur jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau dia kuliah jam 9, ya jam 9 dia bangun. Berapa event kamu handle? Bulan ini lagi banyak Pak, 7 event Pak. 7 project dia handle. Saya bilang, kamu masih bisa kuliah nggak? Masih. Nah, apa yang ingin saya sampaikan gini, saudara. Bisa nggak hidup benar di tengah dunia, di tengah tantangan, di tengah tuntutan? Nah, saya percaya adalah bisa. Katakan bisa. Walaupun tantangannya itu luar biasa ya. Jadi saya percaya, saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya nggak ngerasa pernah dirugikan waktu saya melayani Tuhan. Waktu saya membagi waktu saya dengan Tuhan. Tuhan itu ganti, ya. Tidak hanya bentuk karir. Dulu saya berpikir, oh saya mau jadi CEO, saya mau jadi vice president termuda, terpandai di sebuah perusahaan. Tapi saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan ganti dengan anak-anak saya, tiga-tiganya di atas rata-rata, dan anak-anak didik saya yang lainnya. Dan saya percaya bahwa saudara, waktu saudara datang ke tempat ini, dengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dengan kerinduan, kehausan, Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik untuk hidup kita. 10-20 tahun ke depan, kita tidak akan pernah merasa rugi memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kuduskan dirimu. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan, ya, taat sama Tuhan, supaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib di antara kamu. Jadi dari SMP, SMA, anak saya yang kedua cewek, dia mewakili sekolahnya lomba bahasa Inggris, lomba vokal, grup band, paduan suara. Kebetulan sekolahnya juara internasional, paduan suaranya, choir internasional. Dia direkrut, dia jago ikut lomba basket, jago renang, ya. Anak saya yang ketiga jago coding, jago matematika, dan lain sebagainya. Jadi setiap kali saya ngambil rapat oleh istri saya, itu orang tua pada nungguin. Dan mereka tanya, Pak, gimana caranya ngedidik anak-anak seperti itu? Nah, saya percaya bahwa saudara, tidak hanya untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk pelayan kita, ada hal-hal ajaib di depan kita yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi 10 tahun dari hari ini, 20 tahun dari hari ini, Anda nggak perlu takut, aduh gimana ya besok ya, gimana ya bulan depan ya. Allah kita Allah yang ajaib. Dia akan kerjakan hal yang ajaib buat anak-anaknya. Yang anak Tuhan angkat tangan. Ya, karena kita anak Tuhan, anak raja, dia akan lakukan hal besar dalam hidup kita. Nah, saya akan perlihatkan bagi saudara ada satu cerita ya. Ini cerita Yesus bawa murid-muridnya. Next. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Waktu Yesus panggil murid-muridnya, ada 12 murid Yesus, ya. 12 murid itu dipanggil Yesus dan dibilang gini, ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Dari ayat ini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, waktu kita ikut Tuhan Yesus, pertama ada tujuan, katakan tujuan. Dari penjala manusia, sebagian dari murid Yesus adalah penjala ikan. Dijadikan penjala manusia. Ada tujuan, ada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Saya berdoa saudara, waktu kita bekerja, kita nggak bekerja hanya sekedar cari duit. Karena saya ketemu banyak orang yang tanya, kenapa bro, kenapa Anda bekerja? Saya butuh uang untuk keluarga saya. Salah? Enggak. Kenapa kerja? Saya ingin mengejar karir. Saya ingin mengaktualisasi diri. Salah enggak? Enggak. Tapi saya percaya tidak hanya berhenti sekedar dapat uang, hanya dapat karir, ada hal yang jauh lebih tinggi yang Tuhan sediakan. Ada purpose Tuhan yang kita harus tahu dan kita harus kejar. Dan Tuhan bisa mengubah para penjala ikan jadi penjala manusia. Dan percaya bahwa saudara, untuk bisa kita ini dipakai menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain, menjadikan segala bangsa murid Tuhan, itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan ya segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu akan hilang. Tapi waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, itu yang paling ideal dalam hidup ini. Bukan berarti saudara harus jadi full time pendeta, penginjil, enggak. Tapi yang saya katakan tadi, kita harus mengerti ada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita waktu kita dipanggil Tuhan. Tapi tidak hanya tujuan, ada perjalanan. Katakan perjalanan. Untuk menjadi penjala manusia, penjala ikan jadi penjala manusia, ada proses. Murid-murid ikut Yesus 3,5 tahun, kurang lebih. Apakah selesai? Enggak, masih terus diproses sampai akhirnya mereka itu benar-benar jadi rasul yang sangat luar biasa.
Nah, dalam hidup ini saya percaya ada proses yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, dan itu seringkali menyakitkan, ya. Nah, anak saya 21 tahun yang paling tua. Jadi kalau sekarang dia kerjanya ikutin kompetisi-kompetisi tingkat internasional. Sekarang lagi ikut 2 kompetisi. Ikut apa kamu? Ini Pak, ada lomba Pak. Kalau menang lumayan Pak. Ke UK, ada yang satu ke Prancis Pak. Ya udah, kamu semangat lah ya. Nah, untuk sampai di situ orang ngelihatnya hasil akhirnya, tapi nggak ada yang ngelihat ketika usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di golden age-nya. Saya nemenin dia main, saya ajar dia, saya cubit dia. Waktu dia bilang, Pak aku malas belajar Pak, udahlah nggak usah belajar lah Pak. Saya motivasi dia, saya doakan dia, saya kasih dia liburan supaya nggak buat PR dulu kan. Seperti anak biasa normal. Tapi setelah diproses bertahun-tahun. Sebabnya saya sekarang banyak mengajar cara mendidik anak, pola asuh anak. Ya ini sedikit gambaran Bapak Saudara. Indonesia sekarang ranking 130 kecerdasan anak di dunia. Katakan waduh. Dari 88 turun ke 113, sekarang 130. Cuma 1 tingkat di atas Timor Leste. Ada 2 penyebab. Pertama stunting. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang buruk. Ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi sistem kita itu kalah jauh dibanding banyak negara lain. Guru sekarang bukan lagi ngajar anak-anak tapi pusing mikirin metode baru, kurikulum baru, dan akhirnya mereka ngejar karirnya buat report, bukan ngajar anak. Jadi kalau ada orang tua menyerahkan dengan polosnya kepada pendidikan formal, kita pasti kalah sama negara sekelas Thailand, Vietnam, Kamboja dan lain sebagainya. Sebabnya itu concern saya juga untuk mendidik anak-anak secara orang Kristen. Bagaimana mendidik anak-anak kita itu bisa berkompetisi tidak hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat dunia. Dan ini PR yang besar ya, saya tidak bahas hari ini, tapi ini sebuah proses, katakan proses. Jadi 21 tahun saya membutuhkan waktu untuk mendidik anak-anak saya untuk menjadi orang yang unggul. Dalam adab, karakter, tapi juga dalam kecerdasan dan juga kreativitasnya. Jadi otak kiri kanannya seimbang. Nah saudara, secara kekristenan, kerohanian pun sama. Ya, Tuhan itu memproses hidup kita. Lewat ujian demi ujian demi ujian. Anak saya yang paling kecil, ada yang masih SD. Sekarang kelas 4 SD, dia lagi ngejawab soal kelas 5, kelas 6 SD matematikanya. Dia lagi belajar coding. Pak susah Pak, kalau lagi ada bagnya, bantu adik kamu belajar. Apakah tiba-tiba dia bisa ngejawab integral trigonometri? Enggak. Proses yang panjang bertahun-tahun. Latihan tiap hari. Saya disiplinkan. Dan sama secara rohani Bapak Saudara. Kalau kita enggak disiplin baca Alkitab, disiplin beribadah, disiplin melayani, ya enggak mungkin ujuk-ujuk ada perbuatan ajaib Tuhan akan dikerjakan dalam hidup kita. Itu proses yang Tuhan ingin kita ini bisa menerimanya dengan sukacita, nggak mengeluh, nggak teriak, aduh Tuhan capek, aduh sakit Tuhan, aduh malas Tuhan, kenapa saya ngalamin? Ya, saya percaya di sini nggak ada. Oke, next. Ini satu cerita secara singkat, Yesus ajak murid-muridnya itu bertolak ke seberang. Jadi suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya itu naik perahu dan bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Yesus kan khotbah, ribuan orang itu dengerin dia ya. Nah murid-murid itu ngelihat, aduh kasihan banget ya guru saya, udah capek banget ya. Jadi mereka berinisiatif bawa Yesus ke dalam perahu, kemudian ya dari agak ke tengah Yesus mengajar. Tapi setelah cukup lama mengajar, akhirnya ya kita bertolak ke seberang lah ya. Jadi mereka pergi ke sebuah tujuan. Next. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Yesus capek loh, dia ngajar seharian. Jadi waktu dia dalam perahu enak juga ya digoyang-goyang. Ya, kalau Bapak Saudara pernah ya lewatin lautan ya, pakai kapal yang jangan yang terlalu gede lah atau yang gede juga ya. Saya dapat kesempatan keliling ke banyak daerah di Indonesia, kadang kapal besar, kadang kapal kecil. Kalau anginnya sepoi-sepoi gitu ya, di Indonesia Timur tuh enak banget, ketiduran maksudnya. Kayak di ayun-ayun ya, ombaknya kecil. Tapi pernah lagi ketiduran gitu, tiba-tiba ada ombak gede, kebanting saya sama teman saya. Bangun kita, wah ombak ya, rada panik dikit lah orang lagi tidur ya. Nah Yesus lagi tidur di buritan dan tiba-tiba
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya panik dan respon mereka adalah mereka teriak-teriak, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa?" Nah, ini respon yang sangat manusiawi. Bukankah kalau kita lagi dapat masalah yang besar menurut kita panik dan kita langsung teriak, "Tuhan, mati nih gue nih Tuhan. Tuhan, tamat nih karir gue. Aduh, tamat nih kantor gue. Tamat." Kita terlalu cepat untuk panik dan lupa ada Yesus dalam perahu. Next, dikatakan seperti ini. Ada selanjutnya? Oh, enggak ada ya? Oh iya. Oh ya. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, kalau kita dalam perjalanan, yang harus dipastikan adalah ada Yesus di perahu itu. Katakan amin. Seberat, sesulit apapun, asalkan masih ada Yesus, Anda itu tenang. Anda itu aman. Kenapa? Karena dia sanggup untuk meredakan badai yang paling besar sekalipun dalam hidup kita. Jadi waktu Yesus bangun, dia nggak panik. Dia hardik angin itu. Diam, tenanglah. Dan danau itu jadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Jangan sampai kita ini ditegur Tuhan karena kita terlalu takut. Takut lawan dari iman. Kalau kita takut, kalau kita nggak percaya, berarti kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dia itu adalah Bapa yang baik. Dia jadikan kita biji matanya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang udah punya anak ya, anak nggak pernah pusing soal bayaran uang sekolah. Benar tuh benar? Kerjanya main aja. Dia nggak pusing pulang ke rumah ada makanan atau enggak. Yang pusing siapa? Ortunya. Yang dia tahu habis main, buka kulkas, dia harus ada minuman, ada cemilan makanan, dia pengen makan, dia ke meja makan, dia makan. Anak nggak pernah pusing. Main. Dia paling tahu, "Pak, besok hari terakhir uang bayaran, Papa sanggup nggak bayar?" Dia nggak pernah nanya kayak gitu. Anak mah cuek aja. Kalau sampai orang tuanya lagi ada masalah, paling ditanya gurunya, "Kok belum bayaran?" Anaknya tanya, "Pak," ditanya tuh sama guru, "Kok belum bayaran?" Apakah dia jadi kurang percaya? Anaknya tenang aja, cuma ngomong doang ke orang tuanya, "Pak," ditanya sama guru, "belum bayaran ya?" Dia panik nggak? Enggak, namanya anak. Yang pusing siapa? Orang tuanya. Nah, kita ini anak Tuhan, yang anak Tuhan angkat tangan. Tugas kita hanya laporan, katakan amin. "Tuhan, ini belum bayaran, udah deadline nih." Yang pusing siapa? Dia nggak pusing ya. Jadi kita harus jadikan diri kita itu anak di hadapan Tuhan. Sejak 98 saya jadi hamba Tuhan. Saya ketemu bos saya resign, saya tanda tangan. Saya terima gaji terakhir. Itulah slip gaji terakhir saya. Tahun 98, long time ago, 25 tahun yang lalu. Dan sejak hari itu saya nggak punya slip gaji. Saya nggak bisa memastikan akhir bulan saya dapat gaji sekian, income sekian, lemburan sekian, nggak ada. Tapi sampai hari ini saya punya 3 anak, 4 anak asuh, 7 anak saya sekolahkan sampai kuliah. Tuhan baik. Dari mana? Dia sumber segala sesuatunya. Waktu Anda berdoa, "Bapa kami yang di surga." Bapa itu Aba. Aba artinya source, sumber. Jadi kita punya Bapa yang adalah sumber. Tuhan gak pernah panik dengan semua tagihan Anda. Tuhan gak pernah panik dengan semua beban masalah dalam hidup kita. Dia sanggup menolong kita. Amin. Bahkan angin ribut cuma dibilang ini, "Diam, tenanglah." Ya. Nah, ya apalagi kalau ada yang ibu-ibu cewek ya, kadang-kala istri saya suka panik. Padahal udah 21 tahun menikah sama saya, 22 tahun. Leo, ini tagihan 2 hari lagi loh deadline-nya. Saya bilang, "Ya elah, baru 2 hari lagi. Besoknya pun, kalaupun gak ada uang gimana?" Dia tanya, "Ya kalau gak ada uang ya Tuhan yang malu lah. Masa iya saya anaknya, Tuhan gak bela anak-anaknya?" Jadi Tuhan itu punya ribuan cara menolong kita anak-anaknya. Katakan amin. Ada aja cara Tuhan. Dan kita nggak bisa nentuin Tuhan harus dari ini Tuhan.
Makanya saya suka bilang kayak gini, ini masukan untuk setiap kita. Gaji kita bukan satu-satunya sumber pendapatan kita. Katakan amin. Kayaknya kurang percaya. Tapi kan saya harus kerja. Gaji Anda bukan satu-satunya sumber pendapatan Anda. Saya punya banyak anak didik. Suatu hari saya lagi nggak punya uang, istri tanya, Leo, ini semua udah hampir habis. Ada uang nggak? Enggak. Terus kok kamu tenang banget? Ya jadi saya mau gimana? Mau panik gitu? Panik kan nggak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak menambah sahasta jalan hidup kita, kata Alkitab. Jadi gimana? Waktu itu saya sepanjang minggu capek pelayanan, hari Senin tuh kesempatan saya tidur siang cuma sejam. Aduh saya ngantuk, udahlah jangan dipikirin, saya tidur dulu ya bentar ya. Saya tidur, beneran tidur. Waktu saya tidur saya ditelepon, dibangunin staf saya. Pastor Leo sorry ganggu, kenapa? Penting nggak? Ya dibilang penting, nggak tahu, relatif penting mah. Maksudnya ini ada informasi nih, saya cek nih, ada notif di, waktu itu ada rekening yang staf saya untuk kelola. Ada untuk ke gereja tapi ada untuk notifnya untuk Pastor Leo. Siapa yang kirim? Ada murid saya tinggal di Amerika, dia transfer dalam bentuk dolar. Tapi dikirimnya dolar. Gimana? Kamu lagi sibuk gak? Ya enggak juga sih. Kamu keberatan gak? Tuker dalam bentuk rupiah? Ya enggak juga. Ya udah, nanti kalau udah kasih tahu ya. Pas dia lagi kebetulan datang ke rumah juga, 2 jam kemudian saya bangun tidur. Dia antar dalam bentuk rupiah. Dan saya ingat firman Tuhan. Kepada yang dicintainya dia memberkati juga waktu kita tidur. Bukan berarti kita harus tidur-tiduran ya. Tapi Tuhan punya banyak cara menolong setiap kita anak-anaknya. Nah saudara yang terkasih, jangan takut, jangan tidak percaya. Next. Ya, ini poinnya dengan cepat ya. Saya selesaikan 5 sampai berapa menit ya. Oke, next. Ini pelajarannya. Perhatikan dulu ya. Nah, ini ada kata kuncinya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Nah ceritanya gini. Kenapa Yesus ajak murid-muridnya itu nyebrang ke daerah yang namanya Galilea? Gadara. Ya, Gadara atau Gerasa. Kalau Bapak Saudara baca di Alkitab ya, ada Gerasa, ada Gadara. Itu adalah wilayah dari Dekapolis. Katakan Dekapolis. Deka itu 10, polis itu wilayah. Nah, untuk mempersingkat ceritanya, jadi ini satu wilayah Dekapolis. Dari wilayah Dekapolis ada daerah namanya Gerasa atau Gadara. Kenapa beda penyebutan? Karena orang Yunani sama orang Yahudi itu punya istilah yang berbeda. Misalnya, tanah Sunda. Tanah Sunda itu tanah Jawa Barat. Nah, definisi tanah Sunda apakah beda dengan Jawa Barat? Enggak. Misalnya saya orang Bandung. Saya lahir besar di Bandung. Saya ketemu orang pakai bahasa Sunda. Saya tanya, asal di mana? Di Bandung. Bandungnya di mana? Waktu dia bilang Cileunyi, itu mah bukan Bandung, ngaku-ngaku Bandung. Ya kan itu Cileunyi udah coretnya Bandung ya. Tapi dia ngerasa sebagai orang Bandung. Salah nggak? Enggak. Karena masih wilayah Bandung dan sekitarnya. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi waktu Bapak Saudara baca di Alkitab istilah Gerasa atau Gadara itu nggak bertentangan. Itu hanyalah istilah yang digunakan orang Yunani atau orang Yahudi. Yang paling penting diceritain adalah ada orang gila ya yang udah kerasukan setan, tinggal di pekuburan, di rantai pun dia putuskan, teriak-teriak sehingga masyarakat di situ ketakutan. Yesus dari tempat dia berkhotbah menyeberang jauh-jauh bawa muridnya ketemu dengan orang gila di Gerasa atau Gadara. Anda pernah bayangkan nggak? Ini ada ribuan orang dengar khotbah dia. Dia tinggalkan ribuan orang, pergi ketemu orang gila. Saya pikir-pikir Yesus tuh nggak ada kerjaan ya. Mendingan diurusin yang ribuan orang dong. Itu kan market yang sangat luar biasa, yang perlu digarap. Ngapain ketemu orang gila? Nggak ada kerjaan. Sekali lagi, ikut Tuhan itu ada purpose-nya. Kadang kita nggak ngerti hari ini, kenapa Tuhan saya di sini? Kenapa Tuhan saya ngalamin gini? Karena ada hal besar yang Tuhan sediakan di balik ketidakmengertian kita. Jadi waktu murid-murid itu digoyang-goyang di perahu dan akhirnya mereka ketakutan, berpikir mati, tapi kemudian diteduhkan, mereka sampai di pulau, mereka ketemu orang gila. Mereka mikir gini, jauh-jauh ninggalin ribuan jemaat
hampir mati di tengah danau, hanya ketemu orang gila. Ini yang salah guru kita nih. Ngapain dia bawa kita ke sini? Kira-kira gitu ceritanya. Dan kalau kita baca cerita di Alkitab, saya percaya saudara suka dengar ya, orang gila yang disembuhkan Tuhan. Yesus belum tengking orang yang kerasukan setannya, ini orang gila dari pegunungan turun mendekati Yesus dan sujud. Dan bilangnya, tolong jangan hukum saya. Jangan siksa saya. Yesus belum tengking setan, Bapak Saudara. Dia baru sampai di pulau itu, orang gilanya udah datang duluan. Minta tolong jangan dihukum dulu. Bahkan dia yang ngasih solusi. Di situ ada 2.000 babi-babi yang lagi parkir. Izinkan saya masuk ke situ. Yesus bilang, ya silakan. Maka keluarlah setan dari orang yang gila ini, masuk ke babi-babi, dan akhirnya babi-babi itu nyemplung ke danau dan mati. Dengar ceritanya, tahu ya ceritanya? Wah, itu kan pro kontra. Yesus itu anti pengusaha. Kenapa? Bayangin satu babi 1 kilo harga berapa, ada yang tahu? Jangan pura-pura nggak tahu. 20.000 di mana saya beli ya, 20.000 ya. Apalagi Natal kemarin mahal banget ya. 60.000, 70.000. Ada daerah yang lagi susah, sampai naik. Ya taruhlah 50.000 sekilo ya. Itu babi kecil berapa kilo? 50 kilo lah ya. Jadi satu babi Anda hitung lumayan. Kaliin 2.000 mahal. Itu MM-an loh. Saya kenal pengusaha, salah satu pengusaha babi terbesar di Palembang. Kena wabah. Wah, stres, panggil hamba Tuhan. Gembalanya saya kenal baik, saya suka khotbah di tempat si Om. Dia datang ke peternakannya, didoakin, akhirnya redalah wabahnya. Yang matinya banyak banget babi. Saudara, itu yang matinya puluhan M itu. Jadi ini pengusaha kehilangan 2.000 babinya. Dan banyak orang bilang, Yesus ini kejam banget ya. Mata pencarian orang dihancurkan. Jangan marah dulu. Dekapolis itu adalah wilayah di mana pusat penyembahan kepada dewa-dewa orang Romawi itu di situ. Orang Yahudi itu menyembah Allah yang hidup. Persembahan orang Yahudi adalah domba atau kambing. Lawan dari orang Yahudi punya keyakinan itu orang-orang Romawi. Apa mesbah dan korban yang mereka siapkan? Babi. Yang haram untuk orang Yahudi justru mereka gunakan untuk menyembah, menyenangkan dewa-dewanya. Jadi ini babi bukan peternakan untuk dimakan. Ini peternakan untuk konsumsi penyembahan berhala. Nangkep ya? Dan kenapa Yesus pergi ke Dekapolis? Karena dia tahu di situ pusat penyembahan berhala. Itu daerah paling gelap secara okultisme. Di sini ribuan orang yang lagi dengar khotbah Yesus, dia tinggalkan untuk pergi ke satu tempat diwakili oleh orang gila yang datangi Yesus waktu dia baru turun dari perahu. Karena Yesus tahu di situ kuasa kegelapan, di situ orang-orang nggak ada yang percaya kepada firman Allah. Tapi di situ orang-orang itu membutuhkan Injil kerajaan Allah. Dan Yesus pergi ke situ. Dan akhirnya apa? Diwakilkan oleh orang gila ini yang sembuh, yang bebas, di mana roh jahatnya masuk ke babi-babi dan akhirnya nyemplung ke danau. Dia bersuka cita, dia sembuh, dia bebas dari kuasa kegelapan. Dan Alkitab, saudara, berkata banyak orang mengikuti dia dari Galilea, dari Dekapolis. Jadi ikut Tuhan itu menarik, saudara. Kenapa? Ada tantangan, iya. Tapi di balik tantangan ada terobosan yang besar. Ada berbondong-bondong orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi Yesus itu tidak pernah membuang waktu kita. Dia membawa murid-muridnya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sebuah tujuan. Di perjalanan ada tantangan, ada badai tofan. Nah mungkin dalam karir, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam pelayanan, kesehatan. Saya ketemu banyak orang, aduh Pak, ikut Tuhan kok jadi kayak gini ya, kok banyak tantangan ya. Saya bilang jangan fokus ke tantangannya, fokus kepada tujuannya. Semua orang yang hidup
pasti punya masalah. Yang nggak punya masalah angkat tangan. Ada yang nggak punya masalah? Kalau ada yang angkat tangan, saya foto. Saya tempel di rumah saya. Saya ketemu di Raja Wali Tower, ada orang yang nggak punya masalah. Yang punya masalah angkat tangan. Wah, kakinya nggak usah diangkat ya. Saya tahu banyak banget, sampai kaki-kakinya ikut ngangkat ya. Kita punya masalah, tapi jangan fokus ke masalahnya. Amin. Fokus kepada tujuannya. Kalau saya ngelihat tantangannya, aduh Tuhan, nyesel jadi pendeta Tuhan. Ngelihat teman-teman saya, the vice president, director. Saya lahir besar di Bandung. Ya, teman-teman saya dari ITB, BPT, lulusan Jerman, Amerika, Belanda, segala macam kan. Jadi kalau ketemu reuni, wah gue lagi sini, tugas, oh situ, oh biasalah. Salah nggak? Enggak. Kadang kalau saya berpikir, Tuhan, kenapa lah gue jadi pendeta gitu ya? Kepikiran masih manusia. Tapi saya selalu ingat, enggak. Ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang baik. Keberhasilan enggak selalu tolak ukurnya adalah finansial atau sekedar aset atau sekedar ya gelar dan lain sebagainya. Enggak salah dengan gelar. Saya pun hari ini kuliah lagi untuk kesekian kalinya ya. Sampai anak saya bilang, "Pak, enggak bosan kuliah, Pak?" Capek buat laporan, buat PR. Yang enggak salah, tapi bukan itu tujuan akhirnya. Katakan amin. Tujuan akhirnya adalah Tuhan dipermuliakan ya di hidup kita. Ada orang-orang yang kenal Tuhan ya di hidup kita. Ada orang-orang yang ngalamin juga breakthrough. Karena saudara akan ngalamin ya. Ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita sukses berhasil. Tapi nggak ngaruh. Anda kalau ketemu orang itu, iya sih dia hebat. Tapi nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya untuk kita. Apalagi untuk orang lain. Nangkep apa yang saya maksud? Tapi mungkin kita ketemu orangnya biasa. Ya, tapi dampak hidupnya itu kerasa bagi banyak orang. Ya di perkotaan seperti ini lebih kerasa ya. Tetangga kita kaya banget. Tapi nggak pernah nyapa tetangganya, nggak pernah ngobrol, nggak pernah bantu nggak pernah, bersih RT RW aja nyumbang pun nggak. Halo, kan ada yang kayak gitu nggak? Ada. Saya ngobrol dengan satu ibu, Pak, itu tetangga saya di depan, Pak. Kenapa, Bu? Sampai kalau mobil tamu saya, Pak, parkir nggak boleh nyenggol garis pinggir jalannya. Takut retak. Ngeri nggak, saudaraku? Ini tetanggaan 20 tahun. Jadi kalau ada mobil tamunya, stop. Dia bantuin, dikasih tanda, nggak boleh lewat, saudaraku. Kan kita mikir itu kan teras sebelah ya. Masuklah ban kita sedikit. Wajar nggak? Wajar kan ya? Dikit doang ban, mundur lagi kan? Ini nggak boleh. Emang segimana? Oh Pak, pernah dia keluar ngomel-ngomel Pak. Ini kalau retak siapa yang tanggung jawab? Ini kalau rusak. Saya bilang, Ibu apes banget punya tetangga kayak gini ya. Ngeri loh. Di luar sana banyak orang yang mengerikan, saudaraku. Tapi saya berdoa kita nggak jadi orang yang mengerikan. Kita jadi orang-orang yang disukai dimanapun kita berada. Amin. Jadi kita harus mengerti keberhasilan itu tidak sekedar ya tadi pencapaian-pencapaian yang nggak salah. Tapi keberadaan kita ini jadi berkat nggak untuk orang lain. Jadi inspirasi nggak untuk orang sekitar kita. Ya budayakan jadi saluran berkat ya. Kalau kita kerja, biasa nih saya lagi cerita di kantor grup orang ya. Ada newbie lah masuk kan. Kadang-kadang di ospek bener atau bener? Bukannya dibantuin. Gua waktu kerja pertama kali di sini tahu nggak? Gua susah belajarnya. Lu enak aja lu diajarin. Kenapa kita nggak bantu orang lain untuk bisa beradaptasi jauh lebih cepat? Saya dibilang bodoh sama teman saya waktu kerja. Kalau ada orang baru, Bang, gua baru di sini Bang. Gua belum ngerti, tenang. Ada gua bantuin, gua ajarin. Gimana kalau dia nyalip karir kita? Hei, rezeki kita nggak ditentukan sama orang lain. Katakan amin. Bahkan suatu saat saya pernah dipanggil sama bos saya. Leo, lu buat laporan klaim. Laporan palsu, fake. Ya lu biarlah itu ribet nih si Jepang satu ini. Lu buat laporan lah. Saya bisa nggak bisa ngakalin mau orang Indonesia paling jago. Halo, benar atau benar? Tinggal ya modifikasi lah editorialnya. Tapi saya bilang sama bos saya, Pak, maaf Pak,
Bapak tahu kan ini gak benar Pak. Bapak suruh saya lagi Pak, suruh yang lain Pak. Kalau saya gak akan saya buat Pak. Leo, lu jangan nantangin gue ya. Gue pecat lu hari ini juga bisa. Saya jawab bos saya gak sombong. Pak, Bapak bos saya. Bapak pecat hari ini itu hak Bapak. Bisa Pak. Terserah Bapak, tapi saya gak akan buat Pak. Saya keluar dari ruangannya. Itu bos saya ngamuk. Lu nantangin gue lu ya. Kira-kira di benak saya takut gak saya dipecat hari itu? Mikir gak? Mikir. Lagi Krismon 98. Orang lagi pada kehilangan kerjaan. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya ini benci matanya Tuhan. Saya dapat pekerjaan bukan karena lowongan pekerjaan. Saya bukan bekerja karena kebetulan ada kesempatan saya kerja di situ. Saya kerja karena ada tujuan Allah di tempat itu lewat kehadiran saya. Saya agen kerajaan Allah di situ Tuhan. Kalau Tuhan bilang selesai, waktunya selesai. Kalau Tuhan bilang belum, Tuhan pelihara hidup saya. Saya keluar aja tenang. Bos saya ngomel-ngomel, saya dipecat? Tidak. Malah setiap kali lebaran dia cuti panjang, yuk gua titip ya. Lu cek-cek tuh kantor tuh. Kalau ada yang nakal-nakal, ya gue percayalah. Saya bercanda sama bos saya, lah si bos mah kenapa percaya sama saya Pak, masih ada atasan saya. Iya banyak atasan lu, cuma gue hanya percaya sama lo. Tuh atasan lu gue gak percaya. Jadi setiap kali dia pulang kampung, datang lagi kantor, dia panggil saya ke ruangannya. Gimana aman? Aman Pak. Di mana kita berada, kita harusnya jadi duta besar kerajaan Allah. Berdampak. Tantangan banyak pasti. Tapi ingat, ada Tuhan di perahu kita. Ada Yesus di hati kita. Dia sanggup menolong saudara keluar dari permasalahan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan ingat, jangan lihat angin ributnya. Lihat di depan kita, di satu tempat di sana, ada hal ajaib, ada hal besar yang Tuhan sediakan. Ada Dekapolis yang Tuhan akan buka untuk hidup kita. Amin. Saudara diberkati hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu pertama di bulan pertama kami mulai tahun 2024 ini dengan merenungkan firman Tuhan. Waktu kami memposisikan diri kami, menguduskan diri kami, kami percaya besok Tuhan akan lakukan hal yang ajaib untuk hidup kami. Waktu Engkau panggil kami, Engkau gak pernah berjanji kami tidak menghadapi masalah. Tapi Engkau berjanji menyertai hidup kami. Tugas kami memastikan Engkau ada dalam perahu hidup kami. Tugas kami memastikan Engkau tidak jauh dari hidup kami. Mari Bapak Saudara, dalam 1 menit ini, ambil sebuah komitmen Tuhan. Dari minggu pertama sampai mengakhiri tahun ini, saya memastikan bahwa Engkau tetap dalam hidup saya. Saya tidak akan menukar Engkau dengan apapun, karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Daripadamu lah semua yang saya perlukan, yang saya butuhkan. Saya tidak perlu takut menghadapi tahun ini, gejolak, goncangan, suhu politik, ekonomi, ketidakpastian. Karena saya tahu pasti saya biji mata Allah. Saya berharga, saya anak Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang mengasihi hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada siang hari ini. Materaikan itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Ada tanya jawab tidak ya? Ada yang mau bertanya dari firman Tuhan yang disampaikan? Mungkin ada dari saudara-saudara yang ingin bertanya? Atau dari Zoom? Kalau tidak ada, kita pengumuman. Sebelum doa syafaat, kita pengumuman
Pada hari Jumat 12 Januari kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johannes Gurning. Ditunggu teman-teman di sini. Kemudian satu lagi pengumuman untuk Bapak Paul yang sering kita doakan pada tanggal 24 Desember kemarin sudah sembuh, sudah sehat kembali ke Bapa di surga. Kita ucapkan puji syukur untuk Ibu Sheila dan anak-anak dan keluarga yang ditinggal, diberi kesehatan, tetap kuat untuk menjalani kehidupan, sepahit apapun kehidupan yang kita jalani sekarang. Yakin dan tetap percaya ada rencana Tuhan di balik itu, disiapkan hal yang lebih indah, level yang baru diberikan kepada kita. Ada lagi yang pengumuman, kalau tidak ada lagi sebelum doa syafaat kita naikkan pujian doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua perusahaan, anak perusahaan yang di bawah PT Raja Wali Group, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, diberikan kesehatan, diberikan hikmat, kesehatan, dan dibuat berhasil Tuhan. Biar perusahaan-perusahaan yang ada dalam grup Raja Wali ini Tuhan berkembang karena pertolongan Tuhan. Di tengah banyak tantangan ada terobosan-terobosan yang Tuhan juga lakukan lewat berkat-Mu Tuhan. Ini berdoa juga Tuhan semua jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, Tuhan diberkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang dibuat oleh mereka bersama dengan Tuhan dibuatlah berhasil Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua proses pemasaran baik hotel, residen di St. Regis Tuhan dan Raja Wali Place Office Tower ini Tuhan. Biarlah ketika nama Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan yang diandalkan, Engkau juga mendatangkan semua tenan-tenan, semua orang-orang yang terbaik datang. Dan kami percaya gedung ini, Tuhan, tower ini, wilayah kawasan ini, kawasan yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan, sekali lagi ada kemuliaan, ada sukacita, damai sejahtera Tuhan juga yang bekerja. Berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali Group, biar lewat persekutuan ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang yang datang, yang ikut secara Zoom juga dikuatkan iman percayanya, dikuatkan kehidupannya, bahkan dilawat, disembuhkan Tuhan, dan memperoleh jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang bulan ke depan akan menghadapi pemilu Tuhan. Diberikanlah takut akan Tuhan bagi semua pemimpin di bangsa ini. Diberikanlah hikmat oleh Tuhan. Dijauhkanlah rancangan yang buruk atas bangsa ini. Kami percaya Raja itu berasal daripada Tuhan. Maka Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami tempat kami bersau, kami minta Tuhan berikan kepada bangsa ini pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, yang membawa kami akan melihat pertolongan demi pertolongan. Dan kami percaya kebenaran itulah yang meninggikan derajat bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa yang kami panjatkan siang hari ini, Engkau Tuhan yang mendengar seruan dari kepada kami anak-anaknya. Terima kasih. Mari Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali ke dalam pekerjaan aktivitas kita, bahkan ke dalam kehidupan keluarga kita, dan pulanglah dan bawalah berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan daripada yang manis dan urapan Roh yang Kudus, biarlah menyertai hidup kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha, akan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak terima kasih.